Baik, oke, saya sudah merecord untuk kegiatan malam hari ini dari sekitar 86 atau kita anggap 80 member yang ada di dalam grup sekolah artikel khususnya untuk Scopus dan Sinta. Alhamdulillah pada malam hari ini eh, sudah ada 16 nih yang bergabung ya. Mungkin nanti semakin malam mungkin akan banyak yang akan semakin bergabung. Semoga suara saya bisa didengar dengan jelas oleh Bapak Ibu semua. Eh, saya mau sapa-sapa dulu deh tadi yang sudah on ada Bu Vera. Bu Vera, apa kabar Bu Vera? Baik, Pak Ali. Alhamdulillah baik, sehat. Oke, Pak Alwi, monitor. Alhamdulillah baik Pak. Silakan. Alhamdulillah. Oke, ada Bu Indri dari Lampung, Saburai. Kabarnya Bu? Atau ini sepertinya mic-nya belum terkoneksi ya? Oke, baik. Bapak, Ibu, eh, pada malam hari ini sebenarnya eh, materi yang tertunda ya dari kegiatan-kegiatan sebelumnya gitu. Dan memang kemarin saya saat materi terkait dengan pembahasan, saya dibantu oleh Bapak Dr. Abdul Muthalib, dosen dari Universitas Siliwangi, dan kemarin memang untuk bagian sosial sudah banyak sekali yang bertanya, berdiskusi dengan beliau gitu karena memang spesialisasi beliau terkait dengan bidang yang sosial begitu. Nah, pada malam hari ini materi yang diamanahkan kepada saya adalah bagaimana membuat kesimpulan dan daftar pustaka, gitu ya. Baik, nanti Bapak Ibu bisa melihat atau menonton video ini bagi yang malam hari ini nggak bisa hadir atau nanti tiba-tiba harus eh, bertugas ya atau undur diri karena terlalu malam, nanti bisa melihat video rekaman pada malam hari ini. Ini saya record, oke. Saya mulai izin share screen mungkin ya Bapak Ibu ya. Oke. Sebentar. Apakah layarnya sudah terlihat Bapak Ibu? Terlihat, Pak. Baik, Jelas. terima Lihat, kasih. Pak Ali. Baik, baik. Pada malam hari ini kita akan membahas terkait dengan membuat kesimpulan dan daftar pustaka gitu ya. Dan sebenarnya mungkin Bapak Ibu juga memiliki pengalaman karena saya yakin Bapak Ibu sudah melewati fase S1, S2 dan juga mungkin sudah melewati fase S3 dan mungkin juga pernah berhasil menerbitkan artikelnya baik di Sinta 2 maupun juga mungkin di Scopus. Nah, mungkin di sini saya hanya ingin merefresh kembali, kemudian mungkin juga menyampaikan pengalaman yang pernah saya miliki dalam proses mensubmit jurnal baik di Sinta maupun di Scopus begitu. Tidak banyak diskusi hari ini karena memang materinya sebenarnya sedikit ya. Yaitu pertama terkait dengan mungkin saya akan membahas ulang terkait dengan selayang pandang struktur artikel ya Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu adalah dosen yang memiliki tugas dalam penelitian, pengabdian maupun juga pengajaran dan terutama dalam penelitian harus menerbitkan jurnal-jurnal menerbitkan artikel di jurnal tertentu, terutama internasional dan Scopus sebagai syarat khusus untuk kenaikan baik ke jenjang rektor kepala maupun ke jenjang profesor gitu. Kemudian bagaimana cara membuat kesimpulan? Nah, cara membuat kesimpulan ini sebenarnya adalah best practice atau pengalaman yang saya miliki. Kemudian kesalahan dalam membuat daftar pustaka ya. Ini karena materi saya memang diplotkan adalah terkait dengan kesimpulan dan membuat daftar pustaka gitu. Oh, ya, Kak, gantinya lah ini. Licin makanya. Bu Agustin bocor baik. Baik, secara umum Bapak Ibu mungkin sudah tidak asing lagi ya dengan bagian ini ya. Kalau kemarin terkait IMRAT ya atau modelnya, tapi ini dalam bahasa Indonesia. Ya, secara umum struktur penulisan artikel ilmiah adalah yang pertama ada abstrak ya. Nah, abstrak ini beragam.
Ada yang langsung dimulai dengan tujuan, kemudian metode, hasil dan pembahasan dan simpulan. Ada juga yang diawali dengan satu kalimat atau dua kalimat eh, masalah atau problem yang dihadapi atau latar belakang masalahnya. Dan di sini stylenya berbeda-beda. Kalau saya pribadi, saya lebih senang membaca artikel yang diawali dengan adanya masalah. Jadi kita tahu nih bahwa di artikel ini akan mengcover atau menyasar atau ingin menyelesaikan masalah apa gitu. Nah, mungkin banyak Bapak Ibu membaca oh langsung di tujuan, tapi saya secara pribadi lebih suka ada latar belakang masalah dulu, kemudian tujuan, metode singkat, hasil dan pembahasan dan kesimpulan gitu. Kemudian biasanya akan ada pendahuluan, ya latar belakang penelitian ya, yang tadi apa ya disingkat untuk satu kalimat di abstrak gitu, di mana berisi permasalahan utama, kemudian rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian yang dijabarkan seperti ada eh, masalah besarnya apa, kemudian secara teoritis seperti apa gitu. Nah, nanti di dalam pendahuluan kita harus membandingkan dengan penelitian yang sudah ada. Dan yang paling penting Bapak Ibu, karena ini berkaitan dengan daftar pustaka, beberapa jurnal itu sangat strict. Ada yang benar-benar meminta 5 tahun terakhir, ada juga yang meminta 10 tahun terakhir. Gitu. Jadi ya minimal kita umumnya 10 tahun terakhir ya. Tapi nah di sini hal yang penting ketika Bapak Ibu menulis pendahuluan, mohon diperhatikan sitasi atau pustakanya gitu. Kalau kita merecord 10 tahun terakhir berarti sekitar dimulai 2015 atau 2016 gitu. Kemudian eh, kalau kita merecord dari apa diminta untuk 5 tahun terakhir ya mungkin akan kita mulai di tahun 2019 atau 2020. Nah ini awal mula ketika Bapak Ibu menulis proposal ataupun juga Bapak Ibu menulis pendahuluan, mohon diperhatikan tahun sitasi artikel atau referensi yang kita gunakan gitu ya. Walaupun nanti akan berkaitan dengan penulisan daftar pustaka. Kemudian kerangka berpikir dan tinjauan pustaka. Nah, saya biasanya di pendahuluan ini maksimal ada 5 paragraf ya, 4 sampai 5 paragraf. Kita jangan panjang-panjang. Masalah umum, masalah besarnya, masalah spesifik yang kita ingin selesaikan, kemudian hasil penelitian terdahulu apa, kemudian kerangka berpikir kita apa yang mau kita selesaikan dengan metode kita gitu atau dengan teknik kita, kemudian diakhiri dengan tujuan penelitian ya. Kerangka berpikir dan tujuan pustaka ini biasanya kita mengkaitkan dengan penelitian-penelitian terdahulu gitu ya. Kemudian metode, Bapak Ibu metode banyak ragamnya. Saya tidak mungkin bisa menjabarkan satu persatu. Yang pasti Bapak Ibu sudah mendapatkan apa ya teknik penelitian atau metode penelitian atau rancangan percobaan ya di kampusnya masing-masing. Ya ada yang metode survei, ada yang metode apa kualitatif kuantitatif ya. Nanti ada yang metode riset and development. Nah, pastikan ya ketika Bapak Ibu menulis artikel atau Bapak Ibu menulis proposal, pastikan punya satu atau dua rujukan artikel yang diterbitkan di jurnal yang bereputasi Q1, Q2, Q3 ataupun Q4. Kenapa? Karena kita akan mengcopy paste metode itu gitu. Jangan ya boleh campur-campur, tapi pastikan eh, dalam koridor bahwa metode itu sesuai dan valid gitu. Karena di sini banyak sekali. Saya tidak tahu metode teman-teman yang ada di pariwisata. Saya tidak akan bisa mengerti apa ya metode yang digunakan oleh Bu Ana di teknik informatika. Kemudian bagaimana yang perikanan seperti Bu Sarah atau nanti Bu Indri yang Bu Indri Pak Alwi yang metodenya mungkin riset development karena membuat alat. Nah, tapi Bapak Ibu harus merujuk artikel mana yang dijadikan rujukan gitu. Apakah tidak ada? Saya yakin bidang-bidang ini ada rujukannya gitu gitu. Kemudian hasil dan pengolahan data gitu ya. Dan biasanya di sini tuh sebenarnya sudah hasil akhir berbentuk tabel ataupun grafik. Jarang sekali kalau mungkin kalau yang apa ya kualit yang
Kuantitatif itu biasanya dalam angka-angka tabel-tabel, kalau kualitatif mungkin dalam bahasa kata-kata begitu ya. Nah, itu nanti akan dibahas. Bahas itu adalah membahas fenomena apa yang terjadi, kemudian dikaitkan atau dibandingkan dengan teori yang ada, dibandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu, apakah similar, kemudian dijelaskan sebab akibatnya fenomena terjadi ini seperti apa gitu. Dan pastikan lagi, sekali lagi, lihat rujukan artikel yang dicontek gitu ya. Karena pasti akan berbeda eh, apa yang dikerjakan seorang misal Roger di Amerika gitu dengan kita, walaupun sama-sama membuat alat, mungkin mereka punya alat metode yang berbeda, kita juga metode berbeda, atau bahan kita berbeda. Atau mungkin kalau pertanian di sana nanam sama-sama nanam jagung, tanahnya berbeda, aplikasinya berbeda gitu, maka hasilnya akan berbeda gitu. Nah, disitulah mungkin ada letak keberbedaannya, ada gapnya yang bisa kita gali lagi gitu. Nah, pada kesempatan hari ini kita fokusnya adalah kesimpulan ya. Jadi kesimpulan ada apa sih? Nah, di sini sebenarnya sudah dijelaskan ya. Kesimpulan itu setidaknya ada 4 poin gitu ya, tapi itu juga opsional ya. Pertama, ketika kita membuat kesimpulan, Bapak Ibu gitu ya. Ini mohon diabaikan ya project objektif saya sebelum sempat ngerubah. Biasanya di kalimat pertama, kalimat kedua, kalimat ketiga itu adalah merangkum hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian ya. Jadi kalau di sini itu nanti ini ada hasil, kesimpulan itu merangkum hasilnya saja tanpa membahas apa yang terjadi. Jadi misal pemberian pemberian obat, misal pembelian jamu kumis kucing eh, dapat menurunkan hipertensi gitu. Nah, kalau di hasil mungkin akan eh, pertama mungkin akan dilihat berapa tekanan hipertensinya atau ada kandungan kolesterol atau apa dan nanti itu dirangkum. Jadi kita Bapak Ibu kan mungkin dalam penelitian yang eksperimental ataupun juga yang non eksperimental pasti akan punya kan hasilnya itu apa gitu. Mungkin ke kalau peralatan mungkin dia akan cepat membuat produk dalam waktu sekian menit, sekian detik, hasilnya sekian puluh atau sekian ribu produk gitu. Atau kualitasnya seperti apa. Nah, di sini tuh kalimat pertama atau kalimat kedua sampai kalimat ketiga itu bisa berisi tentang hasil hasil tanpa harus kita bahas gitu. Jadi kita tidak secara umum kita merangkum apakah perlakuan pemberian pupuk meningkatkan hasil panen, tinggi tanaman segala macam atau pemberian pelatihan eh, kesehatan mental meningkatkan pemahaman, meningkatkan ini nih. Nah, itu. Jadi kita di bagian pertama kalimatnya itu merangkuman dari parameter-parameter yang diamati, yang diperoleh atau hasil-hasil yang diperoleh ya. Kemudian kalimat selanjutnya bisa berisi implikasi atau dampak dari penelitian ya, gitu. Kemudian ada orang yang akan menambahkan keterbatasan penelitian gitu ya di dalam kesimpulan. Ini opsional. Kemudian ada juga yang buat rekomendasi. Ada Zoom Itu lagi. opsional gitu ya. Nah, oke, karena saya berdasarkan penelitian saya akan coba dari sini. Nah, ini penelitian teman saya. Mungkin di sini mohon maaf jika tidak ada yang bidangnya bakteri gitu ya. Di kalimat pertama adalah eh, bahwa bakteri ini dapat menghasilkan kalsium karbonat gitu. Dari 5 bakteri yang potensial, ada satu yang menghasilkan karbon sebesar 2,6 yaitu si ini. Nah, ini hasilnya ya. Ini hasilnya. Nah, ini bumbu-bumbunya. Jadi parameter ini bisa dimunculkan kembali tapi yang inti-intinya saja. Kan kalau kita melihat parameter kan banyak ya. Misal eh, tapi kita hanya memilih parameter terbaik yang harus kita munculkan dalam conclusion atau Zoom nih kan? kesimpulan. Ya, Dia kan di kemarin kalimat dulu. Ya, di kalimat pertama sekali lagi kita akan memberikan apa ya, rangkuman hasil itu ya sampai kalimat kedua. Kemudian kalimat ketiga pun sebenarnya ini adalah
menunjukkan mana yang terbaik dari perlakuan begitu. Ini informasi tambahan gitu. Nah, utamanya seperti ini gitu. Ini kita bisa tambahkan misal dibuktikan dengan ini meningkat, ini meningkat sekian persen menjadi sekian persen begitu. Ini contoh konklusi pertama, di mana yang pasti ada dua di atas berisi tentang rangkuman secara umum hasil dari penelitian. Kemudian ditambah dengan bukti-bukti, data-data yang menguatkan rangkuman tersebut. Oke ya. Yang kedua, gitu. Di paragraf pertama sama, yaitu ini perlakuan bahasa gampangnya adalah pembakaran meningkatkan karakteristik fisika dan kimia dari karbon atau biochar dari kulit melinjo, di mana nah di sini hasil tertinggi yaitu menghasilkan ini, kemudian ini yang terbaik gitu. Nah, di sini kan ini informasi umum ya, rangkuman ditambah bukti-bukti. Lihat di kata-kata terakhir. However, further study are required to assess effect of soil quality in effectiveness in carbon sequestration. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui dampaknya terhadap kualitas tanah dan penyerapan karbon. Nah, ini adalah rekomendasi, gitu ya. Intinya di dalam sini cuma itu, gitu. Jadi Bapak Ibu kalau punya parameter 10, ya rangkum parameter 10 itu apa? Menjadi dua atau tiga kalimat ditambah dengan mungkin satu sampai dua kalimat data-data gitu. Nah, ada beberapa jurnal yang saya tidak tahu kiblatnya dari mana. Jadi ada jurnal yang suka seperti ini, yang menunjukkan angka-angka begitu di dalam konklusinya gitu. Tapi ada juga mazhab ya atau aturan yang tidak banyak menunjukkan angka. Jadi secara general kembali gitu ya. Mengurangi angka. Kalau ini kan 600 derajat ini bukan angka tapi ini adalah perlakuan ya. Di sini tidak menunjukkan hasil di sini gitu ya. Hasilnya secara umum saja tidak menunjukkan angka gitu. Kalau yang ini kemarin ini Q Q3, ini juga Q3, Trinidad Walk of Sign juga. Nah, ada juga yang seperti ini. eh kalimat kalimat sini ini ya kesimpulan aja. Di sini adalah kesimpulan dari data-data kan ini data V-karbon, esensial mineral, magnesium, kemudian ini hasilnya gitu ya. Nah, di sini kalau di sini kan tadi kita mengenal ada dampak implikasi. Nah, di sini membahas ke implikasi gitu ya. Gitu. Kalau ini tidak membahas terkait dengan apa namanya? eh rekomendasi, tapi di sini membahas implikasi gitu. Sama di kalimat pertama kedua itu kita membahas terkait dengan data gitu ya. Tapi kalau di sini lebih ke implikasi. Nah, itu beda-beda tergantung artikel yang Bapak Ibu tulis seperti apa gitu. Kalau ditanya Mas Ali kapan menentukan seperti ini, ya tergantung data kita seperti apa polanya gitu. Tapi yang pasti bagian ini harus ada ya. Bagian ini harus ada nih. Ini tidak boleh hilang gitu. Pokoknya bagian ini harus ada, tidak boleh hilang. Nah, makanya eh, dan sedangkan yang ini seperti saya sampaikan ini tambahan. Makanya tergantung nanti Bapak Ibu akan lebih nyamannya yang seperti apa untuk dalam eh, pengerjaannya begitu. Oke, kita geser ke daftar pustaka. Oke. Bapak Ibu, daftar pustaka susah nggak sih? Enggak, cuma males gitu. eh ya,
Pertama, daftar pustaka kita harus menyesuaikan format gitu. Nanti akan saya berikan contoh betapa jurnal-jurnal itu memiliki format beragam berbeda ya. Ya, pertama kita ketika kita nulis artikel, pastikan kita sudah mengikuti format yang ada di guidelines ya. Bapak Ibu pastikan menulis format sesuai dengan guidelines. Nanti kita cek lagi kesalahan itu ada di mana sih gitu. Kedua, setelah kita udah menyesuaikan, ini Bapak Ibu tuh hobinya mentang-mentang disuruh pakai Mendeley, EndNote atau apalah aplikasi-aplikasi itu, Bapak Ibu tidak meng-cross check. Ternyata ada salah urutan nama dalam sitasi gitu. Harusnya 3 orang gitu. Ternyata yang tertulis 2 orang. Dan 2 orang ini ternyata bukan nama pertama gitu. Karena kita memasukkannya lewat sistem dan kita nggak cross check hiji by hiji, siji by siji, satu per satu. Nah ini jangan dikira editor atau reviewer nggak ngecek gitu. Justru paling sebel kalau editor reviewer itu ngecek tapi salah gitu. Kenapa? Karena itu akan berkaitan dengan kredibilitas sebagai editor atau kredibilitas terkait jurnal gitu. Makanya memang kebanyakan mereka minta cek diminta pakai eh Mendeley karena kalau diklik bisa. Walau tapi ternyata di Mendeley pun yang salah kita bukan mereka gitu. Karena apa kita tidak aware salah urutan nama gitu. Kenapa kita saking terlalu pedenya pakai aplikasi? Saya tuh pernah berdebat dengan penulis gitu ya. Ketika submit, Ibu ini referensinya salah, udah dibalikin. Oh, udah direview kan? Di dalam review itu ini penulisan stylenya tidak sesuai dengan template. Ibu ini salah gitu. Terus komen membalas bahwa, Mas, saya itu sudah pakai aplikasi Mendeley gitu. Nah, namanya juga aplikasi buatan manusia, bukan buatan Tuhan. Jadi ada kemungkinan salah gitu. Nah, itu dampaknya apa? Kemudian Bapak, saya itu udah ngikutin loh stylenya. Ini eh, apa style misal, atau ini I triple E style gitu. Tapi Bapak Ibu mengikutinya tidak sempurna. Ada yang selip di koma, harusnya koma jadi titik dua, yang harusnya ada DOI tidak ada DOI, kemudian harusnya nama jurnalnya miring ternyata nggak miring gitu. Walaupun Bapak Ibu sudah pakai aplikasi, ternyata tidak sempurna. Apa dampaknya? Terkesan artikel belum siap submit gitu. Nah, kalau pemilik jurnal teman sendiri, ya enak kita bilang nanti Mas kita perbaiki setelah itu. Tapi kalau artikel ini kita submit ke jurnal yang kita nggak kenal siapa, antah berantah mereka editornya siapa, bisa jadi baru submit ini bingung. Artikel Anda di reject tanpa ada keterangan. Padahal gara-gara template penulisan daftar pustakanya tidak sesuai. Sesimpel itu editor. Karena gini, editor loh dalam seminggu yang masuk 20 atau kalau Q1 itu bisa 50 bahkan 70 seminggu 1 bulan. Itu mau nge-rejectnya gimana? Ya dengan kayak gini. Format tidak sesuai reject. Ini semua reject gitu. Nah, terus Bapak Ibu, kan biasanya kita penulis nggak hanya sendiri ya Bu. Bapak penulis gitu ada ya setidaknya itu 3 orang, dua dua orang itu ya jarang ya. Kita itu seringnya keroyokan 7, 6. Tapi nebeng nama. Padahal 7 orang ini atau 6 orang ini dibutuhkan untuk saling cross check Bapak Ibu gitu. Jadi ketika sampai artikel kita submit tapi masih acak-acakan, ya nanti kita bisa dibilang ya tidak berintegrasi, apa integritas, mohon maaf gitu. Karena kita hanya nebeng nama gitu. Dan kita harus mulai mengurangi hal ini dan mulai kita aware terhadap artikel yang kita submit bersama teman-teman kita gitu ya. Karena itu akan berkaitan dengan track record kita ketika kita menulis begitu. Oke, saya mau bertanya dong. Di sini ada Pak Andi Adamalik. Halo Pak Andi.
nggak muncul suara ya. Ada Pak Alwi deh, Pak Alwi. Tadi muncul Pak Alwi. Ya, siap Pak. Pak Ali, Pak Ali, kira-kira dalam penulisan daftar pustaka yang Bapak ketahui, eh, tipenya apa aja? Tipe style dari penulisan daftar pustaka nih? Ya, baik. Kalau yang biasa saya pakai, yang pertama dia di Harvard. Mm-mm, Kemudian apa style? Biasanya saya betul. menggunakan itu dua. Kalau bukan itu, karena biasa di jurnalnya juga mintanya itu. Baik, oke. Ya, Baik. Terima kasih Pak Alwi. ya sama. Oke, kita geser ya. Di dalam dunia eh, penulisan daftar pustaka itu banyak keragamnya. Baik yang terstandarisasi, ya ini termasuk yang terstandarisasi ya. Apa style, MLA, Chicago style, Harvard style, Hancover style, IEEE style. Ini yang terstandarisasi. Ada juga jurnal-jurnal yang suka aneh-aneh. Dia membuat style sendiri begitu. Dan kita sebagai orang yang submit ke jurnal tersebut, bisa jadi kalau pakai Mendeley nggak ketemu karena memang tidak ada polanya. Jadi satu-satunya cara adalah pola yang paling mendekati kemudian diedit secara manual. Begitu ya. Nah, ini kita sering nggak aware di sini. Kita nggak ngeh kok kita ditolak ya baru submit. Padahal hanya salah penulisan daftar pustaka. Karena apa? Karena terkesan artikelnya belum siap submit, sudah seburu-buru disubmit. Itu. Kemudian ini ya, ini ada contoh, ini MLA apa. Walaupun ini kita ngambil dari eh namanya siapa? Dari Google Scholar, kita juga harus melengkapi di sini misal nih ya Rahmat Zahra. Ini masih ada titik-titik. Nah, kalau kita nulis harus kita lengkapi begitu. Oke, saya mau menunjukkan beberapa eh, oke. Baik, ini saya sharing terkait dengan yang saya miliki ya gitu. Nah, Bapak Ibu ini contoh, saya nggak tahu ini jenis penulisan apa ini yang tadi Bapak Ibu kita contoh yang sebagai contoh konklusi gitu. Lihat daftar pustakanya, satu koma gitu ya, satu koma dari spasi begitu. Kemudian tahunnya ada di mana? Ada di belakang. Kemudian DOI-nya modelnya seperti ini. Biasanya kita http/doi bla bla bla. Lihat reference kayak gini ya. Kalau kita tidak sesuai, tidak akan diproses. Jadi kadang, Pak, artikel saya udah 6 bulan tapi belum diproses. Ya mungkin editornya males aja ngelihat artikel. Jadi kita ketika submit artikel, pastikan artikel itu udah paling paripurna, paling sesuai, sehingga eh, si editor mau. Karena kalau artikelnya nggak rapi, editor males gitu untuk memprosesnya gitu. Nah ini salah satu contoh di namanya Evergreen. Ini gratis Bapak Ibu kalau mau submit ke sana monggo gitu. Nah, kemudian ini salah satu contoh lagi. Kalau tadi angka tapi pakainya koma, ya. Ini ada saya di jurnal International Journal of Heat and Technology, ini Q3 dan Wave of Science gitu ya. Eh, ini tadi juga saya gunakan untuk memberikan contoh pembuatan konklusi singkat gitu ya. Nah, ini beda lagi. Eh, titik apa namanya? Buka kurungnya seperti ini gitu ya. Dan penulisan DOI-nya seperti ini gitu. Ada HTTP-nya. Ini udah dua style gitu ya. Dan di sini nama jurnalnya tidak dimiringkan. Di sini tadi miring nggak? Ya, nama jurnalnya dimiringkan atau italik. Di sini tidak italik gitu. Tuh.
Ini. Kemudian ini kemarin di ini ASEAN Journal of Engineering satu seperti ini, tapi dia pakainya model di apa style gitu ya. Ini pakai apa style gitu. Dan yang ini, sorry, ini walaupun numerik tapi di dalamnya apa style ya. Ini numerik tapi di dalamnya apa style. Kalau ini numerik tapi saya tidak tahu ini tipe apa begitu. Kemudian eh ini yang apa style ang- eh, standar. Ini apa Izin style standar bertanya, gitu. Pak Ali, boleh? Oh, belum boleh nanti masih dulu. Belum. Oke. Terus ini jenis-jenisnya ya. Nah, ada satu lagi Bapak Ibu eh di mana sih kesalahan gitu ya. Ini level yang jurnal biasa. Apakah kelihatan ini artikel yang saya warnain kuning? Ini. Lihat, ini Kelihatan. sudah mungkin sudah menggunakan aplikasi, tapi di sini adalah apa style. Tapi di sini lihat dia tidak berubah. Kan kita harusnya kalau Juniarti berarti Juniarti, koma, titik koma dan seterusnya dan seterusnya. Walaupun di sini Ya, sukses nih sesuai gitu ya, gitu. Nah ini belum ada nih apa halamannya, gitu. Nah Bapak Ibu sering keselip di sini nih sudah PD menggunakan ternyata belum lengkap gitu. Dan ini bisa kok kita lengkapi gitu ya. 12 sampai 31 misalnya. Terus mungkin bisa ditambah dengan DOI gitu ya. Bisa kok kita rubah walaupun kita sudah menggunakan. Seperti ini. Kalau editor ngeliat review jurnal pendidikan, ini orangnya nih nggak ngecek nih daftar pustaka gitu. Nah, di sini yang menyebabkan artikel kita tidak diproses, tiba-tiba ditolak, nggak ada kabar, ya udah gitu. Sedangkan kita ketika kita submit artikel tidak boleh disubmit di tempat lain begitu. Baik, mungkin sementara itu materinya kita lanjut diskusi dan mungkin bisa sharing satu sama lain yang punya pengalaman karena saya yakin di sini yang punya pengalaman tidak hanya saya, teman-teman semua juga mungkin pengalaman yang pernah menerbitkan di jurnal-jurnal yang telah ditargetkan. Baik, silakan tadi bagi yang ingin bertanya secara open mic maupun mau diketik di kolom chat sangat saya persilahkan. Baik, monggo kalau ada yang mau bertanya tadi sudah ada yang bertanya. Ya, Pak Ali, saya mau Izin, Pak nanya. Ali. Oke, Oh ya, kalau Ibu Adiba aja dulu. gua boleh Iya, kalau mungkin itu kan saya pernah, ya sama mungkin dengan yang lain yang mencoba memasukkan ke jurnal Scopus ceritanya gitu. Terus kemudian setelah dari situ tuh kayak nggak ada apa namanya tuh reason gitu kenapa ditolak gitu ya. Mungkin tadi yang Pak Ali sampaikan bisa jadi gitu ya tadi kesalahan di mungkin daftar pustakanya atau apanya. Nah, kalau kita pakai aplikasi itu kan boleh dibilang udah template gitu ya, udah ada lah di situnya kita langsung keluar gitu kan pas kita generate tuh langsung keluar. Nah, kalau misalnya kita harus menyesuaikan kayak tadi dikasih nomor gitu ya atau tadi harus ada halaman dan lainnya itu kan manual ya. Tapi kan nanti kalau kita revisi misalnya generate lagi itu merubah lagi harus kita ubah lagi gitu. oke. Terkait hal itu ya Bu ya. Iya. Oke. Sebenarnya saya izin jawab ya. Sebenarnya gini Bu, setelah kita ya mau nggak mau ada yang sesuai, ada yang tidak sesuai. Memang kadang ketika kita menginput eh, file PDF di Mendeley, kadang mereka nggak kebaca semua nama gitu. Memang ya itu Mendeley itu kan sebenarnya fungsi pertamanya adalah memastikan apa referensi yang ditulis di badan teks ada di daftar pustaka dan sebagian akan menyesuaikan style yang kita inginkan. Sebagian bisa sesuai, sebagian bisa tidak. Seperti tadi, ya kan saya barusan share ya yang Word. Ada yang sesuai, ada yang enggak. Yang enggak sesuai, ya mau nggak mau kita harus edit secara manual. Karena
tadi itu yang diinginkan editor saya nggak mau tahu. Yang penting ketika kalian submit ke saya mau pakai Mendeley, atau kalau memang mereka minta Mendeley, tapi sudah rapi sesuai dengan penulisan artikel, penulisan sesuai dengan style daftar pustakanya. Apakah dia apa, apakah dia IEEE gitu. Itu harus, ya kita mau nggak mau kita harus berjuang. Kita butuh mereka gitu. Mau gimana dong? Eh, emang ya harus effort, makanya nanti kadang kita yuk saya udah selesai nih bagian pembahasan, kamu nanti yang bagian daftar pustakanya ya satu-satu gitu. Makanya itu fungsinya tim untuk berbagi tugas, berbagi peran gitu, jangan sampai kita semua yang mengerjakan. Mungkin itu ya Bu Adibah ya yang bisa saya Ya. sampaikan ya. Makasih Pak Ali. Betul, Bali ada Bali. sama-sama. Baik, silakan. Bali maaf saya ndak ini videonya. Tidak apa-apa Pak, silakan Pak. Bali sama teman-teman semua. Saya ada tiga pertanyaan. Satu menyambung kan waktu itu yang kita udah pakai aplikasi ya, contohnya mendelay. Lalu kemudian eh, ternyata ada beberapa hal yang tidak tercover di eh, referensi atau daftar pustaka. Lalu kita tambah seperti yang Pak Ali bilang tadi untuk menyempurnakan daftar pustaka. Apakah nanti saat kita submit itu tidak berubah? Itu satu. Yang kedua, apakah memang wajib kita harus dalam artikel itu mencantumkan artikel dari jurnal yang kita tuju? Yang kedua, yang ketiga halaman misalnya. Kebanyakan di Mendeley kadang-kadang jurnalnya di daftar pustaka itu udah di apa namanya tercover halamannya, kita isi masih sama dengan pertanyaan pertama. Apakah itu saat kita kirim dia tidak berubah? Kasih Pak. Oke. Pak Han, saya mau recheck ya karena di saya suaranya kecil sekali. Yang Oh, pertama, yang pertama terkait dengan ketika kita merubah merubah terutama menambah daftar pustaka ya Pak ya, ya. akan terjadi perubahan. Nah, itu sebenarnya eh, hal yang terjadi dan hal yang paling dibenci sebenarnya Pak. Saya juga kejadian begitu Pak. Sudah pakai, tapi memang gimana ya? Karena kita sekali lagi kita itu butuh mereka, editor dan pemilik jurnal kan Pak gitu. Jadi memang eh, kita harus menyesuaikan kembali artikel kita ketika terjadi perubahan daftar pustaka gitu. Karena memang kemarin itu saya sampai kayak ya Allah ini ngerombak 80% ya karena daftar pustaka saya lebih dari 7 tahun, dimintanya kurang dari 7 tahun gitu kan beberapa referensi dan akhirnya kan dan kita tidak bisa serta-merta hanya mengubah daftar pustakanya aja. Tapi kita harus merubah kalimat susunan agar tidak sama persis dengan kata sitasi yang pertama tadi gitu. Dan itu memang merepotkan. Tapi itu tadi sekali lagi karena kita butuh mereka. Itu yang tidak menyenangkannya. Kemudian yang kedua adalah apakah kita wajib menyertakan artikel, mensitasi artikel dari jurnal yang kita tuju ya Pak ya? Betul Pak Ali, betul. Sebenarnya itu tidak wajib, tapi ada potensi. Saya sebagai editor itu saya ada potensi itu menjadi sedikit pertimbangan, bukan besar pertimbangan, tapi sedikit Oke. pertimbangan. Karena dalam untuk mempertahankan citasi jurnal, kemudian eh, mempertahankan Q-nya, levelnya mereka harus mensitasi, baikkah disitasi secara sengaja maupun tidak sengaja gitu. Nah, memang kalau saya sendiri Pak Hans, memang saya akan mensitasi 1 sampai 2 artikel yang sesuai. Tapi sekali lagi, yang sesuai gitu. Paling mendekati gitu. Kalau nggak ada ya mau gimana lagi memang tidak bisa. Tapi saya selalu mensitasi yang paling mendekati gitu dari jurnal tersebut gitu. Karena itu penting sekali. Terus yang kedua, saya mau menekankan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menulis artikel, mau jurnalnya di Indonesia ataupun di luar negeri, kalau punya teman sedang kuliah di luar negeri,
atau mempunyai teman dosen atau siapapun yang di luar negeri, ajak kolaborasi kerjasama agar afiliasinya itu ada dua negara gitu. Karena di Oh, dalam Scopus itu dibutuhkan untuk meningkatkan kolaborasi. Sebentar saya coba cek dulu. Nah, keluar suaranya, Pak. Ya, mood. Maaf, maaf kok saya mood ya tadi. Baik, saya jadi ya saya sudah ngoceh tadi nggak kedengeran. Jadi kalau Bapak Ibu punya teman yang sekolah di luar negeri gitu, ataupun punya teman dosen rekanan orang asing, mohon diupayakan dilibatkan untuk menjadi salah satu afiliasi. Dan penting memang dilibatkan dari awal kalau bisa. Minimal sekali udah diajak komunikasi, saya punya artikel seperti ini gitu. Karena dalam Scopus gitu ya, itu akan ada eh nilai seperti ini. Saya share screen. Nih. Oke, ini walaupun self citation ada tapi tetap hanya untuk ini mohon maaf kelihatan ya. Ini SJR score, kemudian ada peningkatan ya. Kemudian ini total dokumen. Ini self citation, makanya tadi paling kita hanya mensitasi kan dari artikel yang kita submit ya, kita paling hanya dua atau satu sampai dua. Jadi memang mempertahankan ini. Yang dipertahankan adalah total citasinya gitu. Self citasinya kecil. Kemudian seperti yang saya sampaikan internasional kolaborasi. Ini terlihat ketika kita ada minimal dua negara gitu ya. Gitu. Ini penting sekali. Kemudian memastikan ya dengan adanya mensitasi tadi dia akan membantu total artikel yang disitasi begitu. Nah, ini penting penting sekali. Saya nggak tahu, tapi secara komunitas global, eh, para pengelola jurnal ya, terutama pengelola jurnal memang seperti itu gitu. Kemudian terkait dengan halaman gitu ya, memang beberapa jurnal tidak memunculkan halaman seperti MDPI segala macam, tapi mereka punya kode kan setiap artikel dan kode itulah yang kita klaim sebagai jurnal. Ya memang kalau tidak muncul ya kita tulis misal EI1005 EI, nah itu biasanya seperti itu sebagai pengganti halaman begitu. Nah, yang pasti kita harus baca bagaimana mereka apa ya membuat daftar pustaka sedetail mungkin karena saya pernah tidak diproses lebih dari 3 bulan segala macam. Akhirnya kirim email, ternyata kesalahannya ada di daftar pustaka. Itu belum melihat esensi yang lain ya Bapak Ibu ya. Baru mereka tidak merespon karena hanya gara-gara daftar pustaka gitu. jadi baiknya kita mungkin melihat salah satu artikel dari jurnal yang kita tuju daftar pustakanya ya. Betul, betul Pak. Betul banget. Kita harus ngecek versi terakhir daftar pustaka yang mereka pakai yang seperti apa. Karena juga jurnal-jurnal itu kadang tidak mengupdate template-nya, tapi di beberapa artikel terakhir terjadi perubahan di model misalnya daftar pustakanya atau template-nya begitu. Dan dan itu kita harus siap-siap benar-benar gitu untuk menyesuaikan apa yang mereka inginkan tadi itu sedetail mungkin. Dan ini tips satunya lagi adalah kadang mereka pun tidak ada beberapa sitasi yang tidak jelas dalam artian begini. eh, Laporan eh misal Sulawesi dalam angka gitu. Itu kan bingung ya siapa sih penulisnya, government apa gitu. Nah, di luar negeri itu kadang mereka nggak jelas. Nah, data-data yang sumbernya seperti ini mungkin kalau bisa dihindari dihindari kalau bisa. Tapi kan kadang kita nggak punya juga untuk menghindari itu gitu ya. Karena memang yang paling gampang polanya sudah saklek biasanya buku jurnal udah pasti jurnal, buku, proceeding, nah book chapter. Tiga ini yang sudah istilahnya pasti ada guideline-nya. Tapi dengan buku-buku yang agak
seperti tadi laporan kegiatan atau apa. Nah, itu yang kadang kita tidak tahu nih pola penulisannya seperti apa gitu. Nah, itu yang mungkin kalau bisa dihindari, dihindari gitu. Terima kasih Pak Ali. Baik, terima kasih Pak Han dari Ambon. Baik, bagaimana Bapak Ibu yang lain? Ada pertanyaan atau sudah jelas atau kayak, waduh, ternyata kemarin nggak diproses mungkin gara-gara daftar pustaka, mungkin ada yang feeling seperti itu. Oke, Bu Else, silakan Bu. Izin Pak Ali. Silakan, silakan monggo. Ini Pak Ali mau tanya. Eh, Sebenarnya ini nih kalau untuk di Mindile itu apakah masing-masing jurnal, karena saya beberapa kali itu di beberapa jurnal saya ambil, misal saya ambil dari jurnal Obsesi Sinta 2 ya, punyanya Universitas apa itu lupa saya. Nah itu di Mindile itu lengkap, enak benar kita lihatnya. Memang kita cross check nih, klik 2 kali di artikel yang sudah kita entry otomatis kan, add Betul. entry-nya itu Mm-mm. yang upload. Nah ada beberapa jurnal juga artikel yang dari jurnal lain itu mesti harus satu-satu. Kadang-kadang di nama itu malah tidak terdata. Judulnya itu harusnya judul dari artikel, malah nama jurnal. Aduh, saya pusing Betul. kalau udah ketemu gitu. Iya, itu apakah dari jurnalnya atau dari apa namanya, sistem Mindili yang tidak terbaca? Saya juga bingung kok gini ya gitu, Pak Ali. Oh, karena kan Mendeley itu sebenarnya dia mengcapture file yang ada di jurnal tersebut, ya. Kadang kan gini, ada jurnal itu yang nama isunya atau numbernya itu bukan angka 123, kadang angka Romawi. Itu kadang nggak ngerti si Mendeley gitu. Jadi memang seperti saya sampaikan bahwa Mendeley ini juga ada kelemahan karena dia juga produk dari manusia, sehingga kita yang itu tadi harus meng-cross check gitu. Makanya saya ketika saya membuat jurnal itu saya mencari seumum mungkin nih, eh, judulnya apa ya, penulisan judul, kemudian jenis daftar pustaka, ada halaman, karena memang itu akan mempermudah artikel kita. Tapi memang tadi itu Bu Elsa, pertama memang di jurnalnya kita, kadang juga eh, di jurnal file jurnal yang kita upload gitu ya, kadang juga eh ya sistem di Mendeley tadi itu nggak bisa ngebaca dari artikel yang kita upload gitu. Memang ya itu harus kita ngecek satu persatu gitu. Karena saya juga kemarin itu juga begitu. Makanya saya lebih suka kalau saya pribadi, kalau tidak diminta di Mendeley, saya menulis manual. Kalau saya pribadi ya, saya lebih puas manual. Makanya yang pasti ketika kita nulis manual adalah kita harus meng-cross-check ada di badan artikel, ada juga di referensi gitu. Dan nanti referensinya kita rapikan. Saya lebih prefer manual. Walaupun teman Mendeley, saya biasanya sejauh ini aman sih gitu. Beberapa jurnal masih menerima gitu bahwa ada kok, saya sudah ya kadang kita bisa korespondensi ya di editorial atau di message gitu, discussion, bahwa saya memang tidak bisa menggunakan Mendeley, tapi saya pastikan semua artikel tersedia gitu. Maksudnya semua citasi ada di daftar pustaka. Kan sebenarnya Mendeley itu tadi itu memastikan apa yang ditulis ada di daftar pustaka dan membantu stylenya. Kan Mendeley juga nggak punya semua style. IOP mungkin nggak semuanya style. Kemudian nggak, mungkin yang umum-umum tadi itu apa Handcover, kemudian Chicago, IEEE gitu. Nah, yang aneh-aneh tadi itu kan harus manual atau ketika kita masuk kita harus ngedit gitu. Paling itu Belsa ya, memang repotnya seperti itu. Mendeley tidak laju sempurna seperti yang selalu kita inginkan begitu. Paling Baik, itu. Pak Ali, terima kasih. Terima kasih Bu Elsa. Ayo, yang lain. Oke, Bu. Hemahamuan berarti Bu Sarah. Bu Sarah, nanti kalau ini sinyal apa tidak begitu jelas, nanti ada recordnya. Jadi dari record itu nanti Ibu bisa nonton lagi video ini gitu. Baik, ada lagi Bapak Ibu pertanyaan karena memang materinya sedikit ya, dan ini lebih ke cross check apakah saya kemarin benar, apakah saya kemarin ada yang salah gitu. Tapi Bapak Ibu, sekali lagi ya saya sampaikan bahwa ketika kita nulis jurnal Scopus proposal, pastikan cari contoh artikel yang memang kita tuju gitu, yang sama. Makanya artikel bagus yang oh ini
kayaknya parameter 1, 2, 3, 4, 5 saya bisa menuhin nih, saya bisa ini gitu. Apalagi kan yang mungkin pendidikan ya, kan kita nyontek metodenya, tapi kan peserta didik kita berbeda, pasti nanti responnya akan berbeda, dan itu mungkin bisa menjadi nilai yang lain begitu. Makanya saya kalau saya ditanya, Mas kamu gimana membuat atau merancang sebuah penelitian? Saya baca, oh ini kayaknya di lab ada deh, oh yang ini di lab ada deh, oh tapi memang saya ngincernya yang di Scopus, terutama di Elsevier gitu. Oh ini ada. Memang yang berat adalah bayar APC-nya gitu, yang APC besar. Nah kita nggak mungkin submit di Elsevier, kita cari yang jurnal-jurnal yang tidak di Elsevier, bayarannya agak nggak terlalu mahal gitu. Tapi itu tadi Bapak Ibu harus lihat panutannya artikel mana yang mau kita contek, tiru dan modifikasi, sesuaikan dengan kondisi kita. Tapi jangan gila ketika di artikel itu ada 10 parameter, di Q1, misal Q2 gitu ya. Kita cuma 5 parameter tapi pin Q1, atau dia hanya Q4 gitu ya. Ada 10 parameter. Kita cuma bisa sanggup eh 7 parameter dan kita inginnya ke Q4 juga atau Q3. Nah, itu kita nyonteknya levelnya apa tapi kita ingin lebih tinggi. Nah, jangan seperti itu karena itu nggak akan terjadi. Sulit sekali hal itu terjadi gitu. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak, kita sudah bisa menutup karena memang diskusinya tidak panjang. Atau kalau mau diskusi lain sangat diperbolehkan, eh, silakan boleh diketik gitu. Kemudian kemarin kan saya sempat eh, meminta untuk mengupload ya pada sesi yang lama gitu. Eh, saya kira kan saya tidak tahu mekanisme nanti apakah akan ada coaching seperti apa gitu. Tapi memang kemarin saya Pak lihat beberapa itu masih menguploadnya eh, masih kayak kamu ini mau niru jurnal mana, karena kadang kita bisa ngetik kemudian akan muncul nih referensi jurnal-jurnal yang sejenis judulnya gitu. Wah itu mana kayak ini judulnya apa, yang dibahas apa begitu, tidak sinkron sehingga wah ini nggak bisa kalau saya harus memberikan komentar satu persatu gitu, karena memang harus, kalau memang harus dari awal memang, makanya saya nanya upload artikel yang mau kalian contoh gitu, karena di situ saya tahu nah Bapak Ibu bisa ngejar parameter apa yang bisa dicontek, yang bisa nanti sebagai data penelitiannya gitu. Saya yakin Bapak Ibu punya peluang besar ketika ke Bapak Ibu, eh, apalagi Bapak Ibu punya mahasiswa ya gitu, bisa dioptimalkan yang mahasiswa A itu 4 parameter, mahasiswa B eh, parameter 5 sampai parameter 8. Wah, kalau kayak gitu bisa jadi banyak gitu. Nanti ditemani, jangan juga ditinggal. Kalian survei ya, kalian kuesioner ya, katanya ditinggal. Terus anak-anak salah ngambil data gitu. Baik. Karena sudah tidak ada yang ingin bertanya, saya harap mungkin materi saya sudah cukup gitu ya. Semoga bisa memberikan manfaat dan mulai berhati-hati terkait daftar pustaka. Walaupun jurnalnya hanya Sinta 3, Sinta 4, Sinta 5 gitu. Khawatirnya di jurnal itu tiba-tiba banyak yang submit dan akhirnya jurnal kita tidak diproses begitu. Baik, mungkin itu saja bisa saya sampaikan. Nah, nanti akan saya kirimkan link eh, YouTube-nya bagi yang menonton lagi gitu. Nanti eh, bisa sharing-sharing juga mungkin yang pengalaman yang lain ya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Sehat-sehat selalu Bali. Siap, sama-sama Bapak Ibu, sehat-sehat, selamat beristirahat gitu ya. Semoga perbekadiannya sudah selesai, perkoreksiannya sudah selesai, siap menyongsong apa ini mata semester baru, mahasiswa baru di kampus-kampusnya. Terima kasih, Iya. saya undur diri. Wassalamualaikum, bye bye Bapak Ibu. Makasih Pak Ali. Oh, pakai baju Sama-sama. merah Pak Kasih Pak Ali. Ali. Sesuai Saya dengan latar belakang, Bu. Sesuai dengan ini ya. 17-an. 17-an Bu, merah putih Bu. Keren-keren. Ya, Baik. makasih Pak. Ya, saya N ya YouTube Ya, Izumi. kasih. Terima kasih.